Uji saksi terhadap pelaksanaan itu, dia sepengetahuan saya elemennya pertama itu sudah kalau dibawa ke ranah pidana, karena pidana itu pembuktian unsur melawan hukumnya itu ada pada administrasi, ya akhirnya juga secara pidana dia juga tidak salah. Artinya jaksa keliru kalau ini dibawa ke arah ranah pidana. Saya tidak boleh mengatakan keliru ya. Artinya sejauh keilmuan saya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, saya melihat posisi terdakwa satu dalam hal ini Pak Muki Sulaiman tidak salah. Bisa dijelaskan kalau tidak salah itu terkait dengan apa, Pak? Tidak salah karena pertama dia tidak menyalahgunakan kewenangannya. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewenangannya. Dan yang ketiga tidak melakukan tindakan melebihi kewenangannya. Semuanya itu clear, tidak ada yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi kalau melihat dari kacamata kita, Bapak ini bebas? Saya tidak mau, karena menyatakan bebas atau tidak bebas itu kewenangan hakim ya. Saya cuma bisa mengatakan dari sisi hukum administrasi negara, terdakwa satu tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Fahrul Ilmi Yakub. Kita dalam persidangan ini menerangkan apa, Pak? Dalam sidang kasus Mas Sriwijaya ini? Ya, sebenarnya kita khusus untuk terdakwanya Pak Muki Sulaiman ya, tidak dengan terdakwa lain ya, karena masing-masing terdakwa itu bisa beda posisi. Jadi ukurannya itu kan ukuran ini kan penyalahgunaan kewenangan kan gitu. Dan dalam pasal 3 itu kan ada kewenangan, pengaturannya salah satunya penyalahgunaan kewenangan. Atau juga di pasal 2 tipikor itu kan perbuatan melawan hukum. Nah, terkait dengan perbuatan melawan hukum atau wajarah telah dalam hukum pidana dan penyalahgunaan kewenangan itu akan dilihat domain wilayah terjadinya suatu dugaan itu. Ternyata kan ini terkait lahan kan, wewenang kan, karena menyangkut posisi terdakwa sebagai sekda di APD. Jadi, nah dalam hukum pidana terminasi atau terminologi kewenangan itu tidak berada dalam hukum pidana, dia berada di hukum administrasi negara. Oleh karena itu ukurannya itu dialihkan ahli hukum administrasi negara untuk melihat ada atau tidak penyalahgunaan kewenangan itu. Nah disinilah hukum pidana itu berlaku asas ultimum remedium, kita melihat dulu. Jadi itu pada konteks parameternya. Nah, yang kedua, dalam perbuatan melawan hukum ya, dalam setiap pasal dari undang-undang pidana itu kan selalu ada perbuatan melawan hukum. Nah, dalam konstruksi pasal ada yang disebut secara jelas, ada yang tidak. Nah, kalau dia disebut secara jelas misalnya pasal 2 PMH, maka ada turunannya. Pertama harus diuji terlebih dahulu. Undang-undang mana yang dia langgar? Peraturan undang-undang langgar. Kalau ada undang-undang pidana khusus misalnya TP Bank, kepabeanan, apakah tindak pidana khusus mengatur itu? Misalnya penyelundupan itu ada keuangan negara kan? Nah, tetapi yang berlaku tetap adalah undang kepabeanan, berlaku asas lex specialis sistematik terhadap generalis. Undang-undang khusus sistematik yaitu undang-undang kepabeanan menyampingkan undang-undang tipikor. Nah, itu yang kedua. Ketiga, kalau pelanggarannya itu tidak ada undang-undang khusus di luar KUHP mengaturnya, maka dilihat terjadi pelanggaran bidang apa, misalnya hukum administrasi atau hukum perdata atau hukum lain, maka dilihat pertama, apakah hukum administrasi itu telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum administrasi. Kedua, ada nggak mekanisme penyelesaiannya. Jadi betul-betul hukum pidana mutlak berpedoman berpatokan kepada hukum administrasi negara. In kasu pada kasus ini, maka apakah terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau telah melakukan perbuatan hukum dilihat dari tupoksi beliau. Menurut ahli hukum administrasi negara tidak ada penyalahgunaan kewenangan, tidak ada melawan hukum, berarti kan tidak ada perbuatan pidana. Nah itu tadi dalam persidangan ini. Oke, apakah artinya dalam perkara ini lebih tepat di kasus perdata, di sidang perdata, kan? Tidak juga, karena kan kan perdatanya kan dilihat saja apakah konteks perdata sudah berjalan. Oh ternyata ada adendum sudah dilakukan dengan baik. Itu ahli perdata menjelaskan kan, kalau saya kan ahli pidana.
Atau misalnya dari konteks ahli hukum administrasi mengatakan tidak ada penyalahgunaan, sudah dijalankan sesuai kewenangannya, maka tidak ada PMH di situ. Oke, kalau berdasarkan dakwaan JPU sendiri dalam perkara ini khususnya Pak Mukti Sulaiman, menurut kita sebagai ahli pidana sudah tepat atau belum, Pak? Dakwaan itu kan sudah tepat, tetapi kan diuji apakah betul terdakwa melakukan pelanggaran administrasi. Nah, kalau dari sidang kalau terdakwa tidak melanggar, maka tidak ada perbuatan melanggar hukum dalam hukum pidana. Kesimpulan kita sendiri Kak dari ahli Kak, sebagai ahli dalam Ya, kalau saya kan berpatokan dari alihan. Tadi saudara sudah melihat kan bagaimana alihan mengatakan sudah tidak ada perbuatan hukum kan. Memang kalau pidana ini kan berpatokan pada ahli hukum administrasi negara. Betul. Kalau menteri alihan bahwa kalau menurut ahli hukum administrasi negara bahwa terdakwa Pak Mukti Sulaiman telah tidak terbukti melakukan maladministrasi, tidak ada yang dilanggar, maka tidak ada perbuatan melanggar hukum pidana. Mungkin saja ada terjadi kerugian dalam suatu proses ini, tetapi mungkin error in persona untuk Pak Mukti. Yang lain saya nggak tahu, saya bukan ahlinya. Oke. Bye semua. Oke, Foto-foto lah kita kan foto-foto kita.